Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabitra Barwati. Saya adalah peserta MTU PPKD Jakarta Selatan, jurusan Tata Busana. Di sini saya akan memberitahu apa saja nih alat jahit dan bagaimana cara memelihara alat jahit. Sebelum ke alat-alat pendukung, aku pengen ngasih tahu alat utamanya, yaitu mesin jahitnya sendiri. Mesin jahit itu banyak banget nih macamnya. Yang pertama ada kayak mesin jahit manual yang warnanya hitam, itu mesin jahit jadul. Dia masih menggunakan dinamo yang pelan juga. Banyak biasanya ibu-ibu rumah tangga yang memilikinya. Dan juga ada mesin jahit portable. Mesin jahit portable ini dia bisa dibawa kemana saja dan juga bisa menggunakan baterai ataupun dicolok. Keunggulannya dia itu banyak banget nih, kayak ada motif-motifnya seperti itu. Jadi kayak bener-bener dibantu banget di mesin portable. Selanjutnya ada mesin jahit obras. Mesin jahit obras itu dia biasanya untuk pinggirannya teman-teman, seperti ini nih. Seperti ini. Jadi obras. Selanjutnya ada mesin jahit yang high speed. Dia apa? Namanya juga high speed, berarti cepet. Biasanya digunakan di garment atau di toko-toko besar seperti itu. Cara memelihara atau merawatnya yaitu menggunakan minyak atau pelumas ke mesin jahit yang sudah terasa kasar dan dielap benang-benangnya ketika sudah selesai digunakan atau sebelum digunakan. Selanjutnya kita masuk ke alat pendukung. Alat pendukung yang pertama yaitu alat ukur. Alat ukurnya yaitu menggunakan pita meteran. Biasanya itu ada sentimeter dan inci, seperti ini nih. Ting. Pasti udah pada tahu kan? Biasanya ibu-ibu rumah tangga tuh punya. Lalu kita lanjut ke alat membuat pola. Yang pertama ada skala. Skala itu dia biasanya untuk menulis atau membuatnya di buku, karena dia varian kecil, ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/6. Selanjutnya ada penggaris yang besar nih, seperti ini. Ini biasanya untuk membuat pola yang besar, bukan yang kecil lagi. Ada juga versi kecilnya teman-teman, itu membuat pola yang kecil. Selanjutnya ada juga kertas Samson kayak gini. Ting. Nah, kertas Samson itu digunakan untuk membuat pola juga. Jadi kayak kita gambar di kertas tersebut, itu untuk pola yang besar. Selanjutnya ada pensil gitu, ada warna biru dan merah. Biasanya warna biru itu untuk di bagian belakang dan yang warna merah itu di bagian muka. Selanjutnya kita ke alat memindahkan tanda pola. Yang pertama ada kertas karbon gitu. Dia digunakan untuk memindahkan nih, benar-benar memindahkan. Jadi dari pola ditaruh dan di radar. Ini namanya radar juga, alat untuk memindahkannya kayak gini nih. Dan cara memegangnya seperti ini. Jadi kayak nah seperti itu. Lalu ada kapur jahit. Kapur jahitnya bisa berbentuknya segitiga. Ada warna-warni juga, tergantung warna bahan yang kita gunakan. Lalu ada pensil kaca. Pensil kaca bedanya itu dia bahan dasarnya oil, jadi kayak agak susah hilang. Alat pendukung selanjutnya yaitu alat potong. Yang pertama ada gunting bahan. Gunting bahan itu adalah gunting seperti ini. Ting. Ini adalah gunting bahan. Ya, dengan namanya gunting bahan untuk memotong bahan. Cara memeliharanya, jangan pernah menggunakan gunting bahan ke kertas atau benda-benda lainnya, karena gunting bahan itu emang khusus buat bahan. Selanjutnya ada gunting benang. Gunting benang ya pasti dengan namanya, yaitu untuk menggunting benang-benang sisaan atau gunting benang yang ingin dibutuhkan. Ini sangat mudah sekali, tidak tajam lagi, jadi benar-benar harus dirawat. Tidak boleh menggunakan gunting yang untuk benang kamu gunting untuk bahan, tidak boleh, ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada gunting kertas. Gunting kertas itu adalah gunting yang biasa ada di rumah atau rumah-rumah tangga lainnya. Alat pendukung selanjutnya yaitu adalah alat perlengkapan menjahit. Yang pertama ada bantalan jarum. Ini aku buat, dan ini namanya jarum pentul.
ini bermanfaat untuk menaruh jarum agar jarum-jarum tidak hilang. Selanjutnya ada bidal. Bidal itu seperti ini. Dia untuk melindungi jari-jari kita guys, biar nggak terkena jarum, karena menjahit pasti tidak jauh dari yang namanya jarum. Selanjutnya ada pendedel. Pendedel digunakan untuk melepaskan jahitan, jadi membongkar jahitan. Jadi tidak menggunakan gunting agar kain tidak rusak. Selanjutnya jarum tangan. Jarum tangan itu banyak banget jenisnya dan juga ada beda-beda banget ukurannya. Dari yang kecil banget sampai yang sedang itu tuh gede untuk kasur biasanya atau untuk sepatu. Jarum tangan dan juga ada jarum untuk mesin jahit. Jarum mesin jahit juga banyak banget nih macamnya. Ada buat mesin obras, mesin high speed, mesin portable, itu beda semua. Jadi kayak bakal banyak banget kode-kode untuk jarum tersebut. Selanjutnya kita ke alat untuk menyetrika atau mengepres. Yang pertama adalah setrika. Setrika itu jika dicolokkan akan panas, itu untuk melicinkan pakaian kita agar pakaian kita rapi. Yang awalnya lecek dapat dihaluskan kembali. Setrika juga ada yang namanya setrika uap. Setrika uap itu ada uapnya, jadi bisa ditaruh air. Jadi dia ada uap panas untuk melicinkan atau membantu melicinkannya. Lalu ada papan setrika. Papannya itu agar di bawahnya rata, karena menyetrika itu bawahnya harus rata semuanya. Dan untuk memelihara alat jahit itu yang pasti kita harus menyiapkan kuas, kanebo, lap, dan juga minyak pelumas. Minyak pelumas yang pasti untuk melicinkan ya semuanya. Dan kalau misalnya nih ada jarum yang bengkok atau patah, langsung diganti karena dapat merusak jahitan yang kita buat juga. Lalu disimpan nih semuanya dengan ditaruh di sesuai rak-raknya agar kita mencarinya juga mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.